Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah, semua sehat ya, sehingga bisa mengikuti Zoom pagi hari ini. Nah, anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar pada hari ini? Sudah siap? Ya. Sudah ya. Nah, siapkan alat tulis dan bukumu serta print out LKPD dan duduk manis memperhatikan Bu Ismi. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah suara ibu masih terdengar, anak-anak? Masih ya. Nah, sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu Bu Guru sama Bu Ismi. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Ini sudah ada Mas Rizky, Mbak Rana, Mbak Maria, Pak Seli, Petra, dan lain-lain. Gabung semua ya. Nah, anak-anak, Bu Guru ingin bertanya, pernahkah kalian mendengar cerita asal mula terjadinya suatu tempat? Siapa yang sudah pernah mendengar sebuah cerita, misalkan seperti asal mula Danau Toba, atau asal mula Rawapening? Sudah ada yang pernah mendengar cerita-cerita tersebut? Sudah ya. Nah, cerita-cerita tersebut merupakan sebuah rekaan atau karangan seseorang sebagai hiburan. Ya bukan? Ya tidak? Tentunya iya ya. Nah, hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Nah, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, kita akan mempelajari arti dari cerita fiksi itu apa, kemudian ciri-ciri cerita fiksi itu apa saja, serta tokoh-tokoh dalam cerita fiksi. Selanjutnya yang kedua, kita akan mempelajari tentang konsep gaya dan gerak. Nah, sebelumnya Bu Guru ingin bertanya, siapa yang di sini anak-anak kelas 4A yang ingin jadi anak hebat? Ayo siapa? Ayo Bu. Ya, tentunya semuanya ingin menjadi anak hebat. Maka dari itu, kalian harus rajin belajar, kemudian menghormati orang tua kalian dan guru kalian, serta jika di rumah kalian harus rajin membantu orang tua. Siap menjadi anak hebat? Siap. Pernahkah kalian melihat danau tersebut di televisi atau melalui Android kalian? Belum ya, baru kali ini? Jadi, ini merupakan danau Telaga Warna. Nah, danau Telaga Warna ini ternyata memiliki cerita asal-usul. Di sini sudah ada yang tahu bagaimana asal-usul cerita Telaga Warna?
Belum ya? Nah, kalian bisa membuka buku cetak halaman 2 dan 3. Nah, di situ ada judul cerita fiksi asal mula Telaga Warna. Nah, nanti jika kalian belum pernah mendengar cerita asal mula Telaga Warna, kalian bisa mengamati video asal mula Telaga Warna. Baik, jika tidak ada bu guru yang membacakan. Tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita karya sastra. Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan penokohan? Penokohan itu adalah watak atau karakter atau sifat dari tokoh tersebut. Nah, di sini ada sedikit penggalan cerita fiksi dari asal mula Telaga Warna. Guru minta tolong. Katakan Mas Petra. Penggalan cerita. Satu kalimat saja ya, sampai leher putrinya. Mas Petra bisa mendengar suara Ibu? Baik, Mas Rizky bisa membantu Ibu untuk membacakan teks penggalan asal mula Telaga Warna. Jika tidak mendengar suara Ibu, saya membacakan. Raja menyerahkan kalung itu. Kalung ini hadiah dari kami. Lihat, sekali bukan? Kau pasti menyukainya, Raja. Kalung itu ke leher putri. Sungguh di luar dugaan. Putri menolak mengenakan kalung itu. Aku tak suka kalungnya, ya. Tolak putri. Nah, tokoh dalam penggalan cerita tersebut ada siapa saja kira-kira? Mas Ayu Devian. Tokohnya ada siapa di penggalan cerita tersebut? Ada raja dan putri. Dia dari putri tersebut. Bagaimana kira-kira? Ada yang tahu? Karenita. Baik, penokohan dari putri tersebut yaitu putri memiliki sifat menghargai pemberian orang lain atau pemberian orang lain. Jadi sifat tersebut tidak boleh dicontoh oleh kalian. Ngerti ya? Sampai sini jelas? Jelas. Nah, nanti kalian kerjakan LKPD kegiatan 1 yang ada di print out ini. Sudah mengambil semua di sekolah? Nah, nanti kalian mengerjakan halaman 2, 3, dan 4 mengenai cerita fiksi. Sampai sini jelas? Jelas. Baik, Bu Guru lanjut ya. Tahukah kamu, selain memiliki cerita asal-usulnya, ternyata Danau Telaga Warna juga memiliki daya tarik bagi wisatawan, baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke danau tersebut. Ternyata di sekitar area Danau Telaga Warna terdapat taman bermain anak-anak.
wahana dalam taman bermain tersebut ada permainan ayunan. Nah, sekarang Bu Guru ingin bertanya, pernahkah kalian bermain ayunan? Pernah ya? Nah, ketika ayunan kalian naiki, apakah ayunan dapat bergerak? Ketika kalian naiki ayunan tersebut, nah kalian perhatikan gambar yang ada di layar. Titik A, itu ada Siti dan Lani ingin bermain layangan, bermain ayunan. Nah di sini ayunan Siti. Nah setelah didorong, tentunya ayunan akan bergerak atau tidak? Bergerak. Nah, sekarang mengapa ayunan yang dimainkan oleh Siti dan Lani dapat bergerak? Kira-kira karena ada apa? Karena didorong. Ya, benar sekali, ada dorongan. Nah, apakah ketika Siti dan Lani bermain ayunan, mereka melakukan gaya? Lakukan atau tidak? Lakukan ya. Nah, sekarang kalian amati gambarku. Apakah ayunan pada gambar di samping dapat bergerak? Nah, jika ayunan tidak dimainkan, dapat bergerak tidak? Tidak ya. Karena tidak ada oleh orang atau tidak ada. Baik, dari sini apakah ada pertanyaan mengenai materi yang telah Bu Guru sampaikan hari ini? Ada yang ingin bertanya? Tidak ya. Nah, apakah kesan dan pesan kalian mengiringi pembelajaran hari ini? Bagaimana? Menyenangkan tidak? menyenangkan. Menyenangkan ya, alhamdulillah. Nah, kumpulan pembelajaran tolong Mbak Aini untuk membacakan simpulan nomor 1. Baik, terima kasih Mbak Aini. Simpulan 1 adalah tokoh adalah orang atau karakter dalam suatu cerita atau karya sastra. Kemudian simpulan kedua, Mbak Maya Kartika. Tolong bacakan ya, nomor 2. Penokohan adalah watak atau karakter. Ya, simpulan kedua, wahana adalah watak atau karakter atau sifat dari tokoh dalam suatu cerita. Kemudian simpulan yang ketiga, Bu Guru minta tolong Mbak Seli. Baik, terima kasih. Nah, gaya juga dapat diartikan sebagai tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Selanjutnya, simpulan yang terakhir, Guru minta tolong Mbak Rana Aisyah. Simpulan nomor 4, tolong dibaca ya. Mbak Rana Aisyah, apakah mendengar suara Bu Guru? Guru minta tolong Mas Ayu Devian bacakan simpulan nomor 4.
kata. Gera adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap lainnya. Baik, gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain. Nah, dari keempat itu merupakan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak jangan lupa nanti kalian mengerjakan soal evaluasi pada Google Form. Nah, untuk hari ini Bu Guru cukupkan. Jangan lupa kalian jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi.